Ternyata hidup sesimpel itu kalau misalnya kita bisa patuh sama rule ini. Kalau kamu gak mau mati lagi ngelakuin itu, jangan dilakuin. Kalau kamu gak mau mati lagi make outfit itu, jangan dipakai. Kalau kamu gak mau mati lagi ngelihat hal itu, jangan dilihat. Kalau kamu gak mau mati lagi dengerin hal itu, jangan didengar. Kalau kamu gak mau mati lagi ngomongin hal itu, maka jangan diomongin. Jangan bikin diri ini malu pas lagi berhadapan sama Allah. Karena kematian bisa menimpa kita kapanpun dan dimanapun. The problem is with death. Here's the thing, kita gak tahu kapan, dimana, atau bagaimana kita mati. Allah said in Quran surat Luqman ayat ke-34, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. One thing that we know for sure is Allah Subhanahu wa taala said, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan mau dimanapun kita ngumpet, misalnya kita masuk ke dalam bunker yang safe banget, kita dilindungi oleh dinding-dinding yang kokoh, tetap aja kita tuh gak bisa lari dari yang namanya mati. Jadi takutlah akan kematian. Banyak dari kita yang mikir obrolan kematian ini masih hal yang tabu untuk diomongin. Orang yang ngomongin kematian tuh hanya mereka yang stres atau yang udah siap menemui kematian. Orang-orang yang udah tua renta atau yang udah sakit-sakitan. Padahal gak sama sekali. Kematian bisa menimpa siapapun dan dimanapun. Jadi kita gak perlu sombong. Dan aku sekarang lagi sering banget denger yang namanya YOLO, you only live once. Apalagi coming from those who are still very young. Orang-orang yang ngerasa ini satu-satunya kesempatan aku hidup, jadi aku harus gunain sebaik mungkin. Tapi diartiin dengan cara yang salah gitu loh guys. I gotta have fun, I gotta spend the best time of my life being with my friends, this and that. Okay, being with your friends is not wrong. Tapi menurut aku yang salah adalah ketika kita mengorbankan agama kita demi itu semua. Karena tujuan akhir kita tuh sebenarnya bukan itu. Nanti pas kita mati semua itu gak ada gunanya. Justru yang berguna adalah yang kita udah exchange ke currency akhirat. Bayangin aja kalian tuh mau nginep di rumah temen selama 2 hari. Cuma 2 hari nih. Tapi barang yang kalian bawa tuh sebanyak 1 kamar full. Kalian bawa pindah isi kamarnya kalian ke rumah temen. Kan lucu aja ya. Kamu tuh cuma 2 hari, gak lama kok. Habis itu kamu bakalan balik lagi. Jadi ngapain nih begini? Barangnya dibawa secukupnya. Usahanya juga gak usah berlebihan. Secukupnya aja. Nah gitu juga dengan kita yang ada di dunia ini. Toh kamu bakalan pulang, rumah kamu yang selamanya tuh di akhirat. Jadi kamu di sini secukupnya aja, nggak usah berlebihan. I know, apalagi di umuran kita tuh kayak kita pengen bebas, kita pengen ngelakuin ini dan itu, explore ini dan itu. Kalau misalnya udah nggak searah dengan yang Allah perintahkan kita untuk lakuin, udah tahan dulu. Aku bukan yang nggak mau have fun, mau juga kok. Tapi ada waktunya. Kayak menurut aku masih bisa di-postpone dulu. Have fun-nya nanti aja di akhirat, rumah aku yang selamanya. Di sana aku bisa bebas mau apa aja. Rugi aja gak sih, kayak gak worth it gitu. Dunia ini kita tukar dengan kebahagiaan selamanya, eternal happiness in the akhirah. Kamu bisa request apa aja loh di akhirat. Kamu mau tiba-tiba travel, ting, ke Paris, bisa nyampe ke Paris. Kamu pindah lagi Kapadokia, bisa nyampe di Kapadokia. Ini cuman imajinasi manusia aja ya. Tapi pastinya di sana tuh lebih indah dari apapun yang kita pernah bayangkan. Makanya aku berharap banget semoga Allah Subhanahu wa taala matikan aku dan teman-teman semua dalam keadaan Allah tuh udah ridho sama kita. Dalam keadaan Allah tuh udah seneng sama apa yang kita perbuat. Biar kita tuh bisa dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Such a dream. Intinya, kematian itu bisa jadi antara hal yang menyeramkan atau yang indah banget bagi seseorang. Tergantung apa yang dia perbuat selama dia di dunia ini. Jadi aku percaya bahwasanya jika seseorang menjalankan hari-harinya layaknya Ramadan, maka kematian akan menghampirinya layaknya hari raya.